Bab 373, apa kejahatannya? Tuan Muda, Furukawa. Di perahu layar, banyak prajurit menatap dengan tercengang ke arah Lin Chen dan Bao Xiong kecil yang memenggal dua prajurit di tahap akhir alam Dao sejati. Terutama ketika mereka mendengar raungan lelaki tua itu di depannya. Kematian, mereka semua hanya bisa tercengang. Berhenti, ambil napas. Guning adalah tuan muda kedua dari keluarga Gu, dan Furukawa secara alami adalah tuan muda tertua. Dan Anda harus tahu bahwa Furukawa adalah jenius nomor satu di antara generasi muda di domain Wuyang. Dia memiliki reputasi yang hebat di domain Wuyang dan sangat luar biasa. Kuat. Tentu saja Lin Chen mengetahui reputasi Furukawa. Ketika datang ke domain Wuyang, Lin Chen ingin bersaing dengan Furukawa, namun ia tidak menyangka situasinya akan berkembang seperti ini. Namun, meski hal itu menyebabkan Furukawa mengejarnya, Lin Chen tidak menunjukkan rasa takut. Sekarang dia tidak hanya memahami bahwa dia memiliki maksud pedang penghancur, tetapi juga maksud pedang waktu. Dengan menggabungkan keduanya, dia bahkan dapat melawan para prajurit di puncak alam Dao sejati. Setelah melihat banyak prajurit di perahu layar, Lin Chen tidak terus tinggal di perahu layar, malah dia memamerkan tubuhnya dan dengan cepat terbang menuju seberang sungai bersama beruang kecil itu. Lagi pula, sekarang tingkat budidayanya sudah terekspos, daripada tetap berada di perahu layar dan perlahan-lahan menyeberangi sungai, lebih baik terbang langsung. Terdapat banyak perairan di wilayah Wuyang, dan wilayah utara adalah yang paling makmur. Ada banyak sekali sungai dan danau besar di wilayah ini. Di antaranya, Danau Banyu yang paling populer. Sesuai dengan namanya, Danau Banyu dinamakan Danau Banyu karena bentuk danau tersebut seperti bulan yang melengkung. Ratusan tahun yang lalu, sebuah harta karun kuno lahir di Danau Banyu, yang menyebabkan banyak kekuatan merampasnya dan terjadilah pertempuran berdarah. Sejak saat itu Danau Banyu dinamakan Danau Banyu, danau ini terkenal di daerah Wuyang. Sejak harta karun kuno muncul di sini ratusan tahun yang lalu, banyak kekuatan dan pembudidaya biasa datang ke sini untuk mencarinya guna melihat apakah mereka dapat menemukan harta karun kuno lainnya, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit orang yang datang ke sini untuk berburu harta karun dan mencoba peruntungan, lambat laun semakin sedikit prajurit yang datang ke sini, dan hanya sesekali karavan lewat di sini. Pada saat ini, di udara Danau Banyu, Lin Chen dan Little Storm Bear sedang mengukur daratan sambil melakukan perjalanan dengan kecepatan tidak cepat atau lambat. Menurut peta wilayah Wuyang, selama kamu melewati Danau Banyu, kamu akan dekat dengan wilayah angin dan guntur. Diperkirakan dalam waktu setengah bulan, kamu hampir bisa memasuki wilayah angin dan guntur. Lin Chen berpikir dalam hati, segera berhenti ragu-ragu, dan melaju ke depan. Namun, pada saat ini, beberapa kali, tiba-tiba terdengar dari belakang. Seorang pejuang yang bisa bergerak dan menciptakan suara yang memecah udara setidaknya harus berada di alam Dao sejati. Tempat ini sangat dekat dengan domain angin dan guntur, dan frekuensi kemunculan prajurit realem Dao sejati jauh lebih tinggi. Lin Chen tidak merasa aneh dan terus terbang ke depan. Tapi kemudian sebuah suara tiba-tiba terdengar, Lin Chen, berhenti. Hampir segera setelah suara itu terdengar, 4 sosok bergegas ke Lin Chen dengan kecepatan yang sangat cepat, mengelilinginya di 4 arah. Dari 4 orang ini, 3 orang paruh baya dan yang lainnya adalah seorang pemuda yang budidayanya telah mencapai puncak tahap tengah alam Dao sejati. Itu adalah Gu He dan 3 tetua kuno yang datang bersamanya dari kota Yanyang. Setelah Gu He mengetahui bahwa saudaranya telah dibunuh oleh Lin Chen, dia segera mengatur pencarian besar-besaran untuk Lin Chen, dan dia sendiri dengan cepat bergegas ke utara wilayah Wuyang. Hanya saja domain Wuyang sangat besar, meskipun jangkauan pencarian telah berkurang setengahnya, mencari seseorang seperti mencari jarum di tumpukan jerami, yang sangat sulit. Untungnya, dia menerima kabar belum lama ini bahwa 2 tetua keluarga Gu menemukan Lin Chen di perahu layar. Furukawa sangat gembira ketika mendapat kabar tersebut dan segera bergegas menuju tempat kedua tetua keluarga kuno itu berada. Sayangnya, dia mengetahui bahwa mereka telah mati di tangan Lin Chen. Sementara Furukawa marah, dia ingin menemukan Lin Chen dan kemudian membunuh mereka. Pemenggalan kepala. Tujuan Lin Chen adalah wilayah Fenglei, yang diketahui banyak orang di wilayah Wuyang, jadi Gu He segera berbelok ke utara, dan akhirnya bertemu Lin Chen di Danau Banyu. Lin Chen, kejahatan apa yang pantas kamu terima? Wajah Gu He muram, dan paksaan keluar dari tubuhnya menyelimuti Lin Chen. Setelah mengetahui bahwa kakaknya Guning meninggal, Furukawa tidak bisa lagi mempertahankan kepribadiannya yang tenang, dan sekarang dia menjadi sangat mudah tersinggung. Apa kejahatannya? Lin Chen acuh tak acuh, dan dia juga memancarkan paksaan, yang menolak paksaan Gu He. Meskipun tingkat kultivasi Furukawa lebih tinggi dari Lin Chen, Anda harus tahu betapa murni energi sebenarnya dalam dantian Lin Chen. Bahkan jika dia adalah prajurit puncak di tahap akhir alam Dao sejati, Lin Chen tidak lebih lemah dari energi sebenarnya di dantiannya.
Ditambah dengan aura Destruction Sword Intent dan Time Sword Intent, tekanan Lin Chen benar-benar ditekan segera setelah Lin Chen melepaskannya. Gumam Guhe, menderita kerugian rahasia di bawah tekanan Lin Chen. Tuan muda. Ketika tiga tetua kuno melihat ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Sementara mereka terkejut dengan kekuatan Lin Chen, mereka juga melepaskan tekanan mereka dan bertabrakan dengan tekanan Lin Chen secara langsung. Karena ketiga orang ini juga memancarkan paksaan, tekanan pada Furukawa tiba-tiba berkurang. Namun, meskipun demikian, mereka berempat bergabung dan hanya bisa bermain imbang dengan Lin Chen. Memenangkan ratusan pertandingan arena berturut-turut, dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Furukawa menatap Lin Chen dengan ekspresi muram. Jenius nomor 1 di domain Wuyang telah mengecewakanku, kata Lin Chen tanpa ekspresi. Mendengar ini, ekspresi Furukawa berubah dan menjadi semakin jelek. Dia adalah generasi muda jenius nomor 1 di wilayah Wuyang, dan reputasinya telah mengejutkan wilayah Wuyang. Dia adalah tujuan dan idola generasi muda, tetapi ketika sampai pada mulut Lin Chen, dia menjadi biasa-biasa saja, seperti seorang limbah. Kamu memiliki gigi yang tajam dan mulut yang tajam. Nak, kamu telah melakukan kejahatan besar terhadap keluarga Gu kami, dan kamu harus mati hari ini. Seorang pria parubaya di sebelah Guhe berkata, Tuan muda, mengapa repot-repot berbicara omong kosong dengan anak ini? Bunuh saja dia. Lin Chen meliriknya. Dia melirik pria parubaya itu dan berkata, kamu pikir kamu ini siapa? Kualifikasi apa yang harus kamu bicarakan? Selain itu, kamu mengatakan bahwa aku melakukan hukuman mati bagi keluarga Gumu. Kejahatan apa yang kamu lakukan? Kamu pikir aku ini siapa? Hahaha. Kata pria parubaya itu. Pria itu tertawa dengan marah, Lin Chen, kamu benar-benar diambang kematian dan kamu masih menolak untuk mengakui kesalahanmu. Kamu memenggal kepalaku, tuan muda kedua dari keluarga Guning. Apakah kamu berani tidak mengakuinya? Nak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian sebentar lagi, dan kamu akan menjadi kesakitan di luar jangkauanmu. Aku menyesal datang ke dunia ini. Lin Chen mencibir, adapun kamu tidak memenuhi syarat. Setelah jeda, dia melanjutkan, Guning tidak sekuat yang lain, tapi dia diam-diam menyerangku, dan setelah dihadang olehku, dia ingin membunuhnya. Jika kamu kehilangan aku, mungkinkah di dunia ini hanya kamu, keluarga Gu, yang boleh membunuh orang, dan orang lain tidak boleh membunuhmu, keluarga Gu. Itu sangat agung. Guning dan Lin Chen dia tidak memiliki kebencian sama sekali, tapi dia tidak bisa dijelaskan. Lin Chen diserang secara diam-diam, dan setelah itu dia bahkan ingin membunuh Lin Chen untuk melampiaskan amarahnya. Mungkinkah bahwa Lin Chen hanya bisa berdiri di sana dan membiarkannya membunuhnya? Tidak ada hal seperti itu di dunia ini. Terlebih lagi, ilmu bela diri di benua Tianling dihormati, jika lemah tidak boleh berkeliaran dan dibunuh oleh orang kuat. Aneh, Anda hanya bisa menyalahkan dia karena tidak sekuat orang lain. Lin Chen tidak merasa telah melakukan kesalahan dengan membunuh Guning. Kamu. Wajah pria parubaya itu tiba-tiba berubah sangat jelek. Furukawa di samping juga memasang ekspresi muram. Tentu saja dia tahu karakter kakaknya. Guning sudah berkali-kali melakukan serangan diam-diam terhadap orang lain, tapi dia selalu berhasil dan mengandalkan kekuatan di belakangnya, jadi tidak terjadi apa-apa. Namun, meski Guning memiliki karakter pendendam, namun ia bukanlah orang yang tidak masuk akal, bagaimana bisa ia menyerang seseorang yang tidak ada hubungannya dengan dirinya secara misterius? Kenapa dia menyelinap ke arahmu? Furukawa berkata dengan suara yang dalam. Haha, bukankah kalian semua anggota keluarga Gu seperti ini? Kedua tetua juga seperti ini sebelumnya, begitu pula Guning, tapi... Lin Chen tahu bahwa pertempuran hari ini tidak dapat dihindari, dan dia tidak berbicara dengan sopan sama sekali. Tapi apa? Semakin dia mendengarkan kata-kata Lin Chen, Furukawa semakin marah, dia menekan kemarahan di hatinya dan akhirnya berhasil mengucapkan beberapa patah kata. Sialan ada di sana saat itu. Sialan. Guhe dan ketiga tetua semuanya tercengang. Tentu saja mereka tahu asal-usul sialan. Kekuatan di belakangnya jelas bukan sesuatu yang bisa diprovokasi oleh keluarga Gu. Yang penting adalah jika sialan juga hadir, maka segalanya akan menjadi sederhana. Guning pasti ingin membantu sialan menghadapi Lin Chen ketika dia melihat Lin Chen bertarung dengan sialan, namun dibunuh oleh Lin Chen. Bagaimanapun, pengejaran Guning terhadap sialan bukan lagi masalah 1 atau 2 hari, dan mereka semua mengetahuinya. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan sialan. Ekspresi keempat orang di Furukawa tiba-tiba menjadi sedikit tidak pasti. Mereka tidak dapat menyimpulkan kejadian spesifiknya, tetapi tidak ada masalah untuk menganalisis bahwa masalah ini ada hubungannya dengan sialan. Meskipun mereka takut dengan kekuatan di belakang sialan, mereka tidak memiliki kekhawatiran sedikit pun tentang Lin Chen dan Furukawa.
Tuan Muda, kematian Tuan Muda kedua berhubungan langsung dengan Lin Chen. Mengapa Anda berbicara begitu banyak omong kosong dengannya? Bunuh dia. Tiga tetua lainnya tidak mau mengatakan apa-apa lagi dan berkata langsung dengan wajah galak. Mengaum. Begitu dia selesai berbicara, beruang kecil di bahu Lin Chen tiba-tiba membuka matanya, mengulurkan cakarnya yang tajam dengan kepulan, dan langsung meraih salah satu tetua paruh baya dengan satu cakar. Hah! Tetua paruh baya itu tidak menyangka akan serangan mendadak dari beruang kecil yang kejam itu dan terkejut. Namun, dia bereaksi dengan cepat. Energi sebenarnya dalam dantiannya melonjak dengan cepat dan dia menamparnya dengan telapak tangan. Ledakan. Tubuh tetua paruh baya gemetar dan dia mundur selangkah. Beruang kecil yang mengamuk juga melompat dan mundur 2 langkah. Roar. Saat dia menstabilkan tubuhnya, beruang kecil kekar itu meraung, dan tubuhnya dengan cepat mengembang, 1 kaki, 2 kaki, 10 kaki, 15 kaki, langsung tumbuh dari seukuran anak kucing, menjadi berukuran 15 kaki. Benar-benar raksasa. Monster tingkat tinggi level 6. Merasakan nafas beruang kecil yang kejam, ekspresi ketiga tetua berubah. Monster tingkat tinggi tingkat 6 yang kuat sebanding dengan prajurit puncak dari alam Dao sejati, dan ketiganya hanya berada pada tahap akhir dari alam Dao sejati. Tuan Muda, kita bertiga akan menghadapi binatang ini. Anda harus membunuh Lin Chen sesegera mungkin. Salah satu tetua meraung, dan dia dan 2 lainnya dengan cepat bergegas menuju beruang kecil yang kejam itu. Bukan karena mereka tidak ingin berurusan dengan Lin Chen, tetapi beruang kecil yang kejam itu menimbulkan ancaman yang lebih besar bagi mereka. Bahkan jika monster tingkat tinggi tingkat 6 datang, bahkan jika prajurit di puncak Dao sejati realem datang, mereka tidak 100% yakin akan membunuhnya. Raungan. Bang bang bang. Dalam sekejap mata, 3 tetua kuno di tahap akhir alam Dao sejati bertarung dengan beruang kecil yang kejam. Beruang kecil yang kejam itu adalah monster tingkat tinggi tingkat 6, tetapi ketiga tetua juga memiliki pengalaman bertarung yang kaya. Untuk sementara, kedua belah pihak berada dalam keadaan imbang, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain. Lin Chen, giliranmu sekarang. Gu He menatap Lin Chen dengan niat membunuh di matanya. Lin Chen membalik tangannya, mengeluarkan pedang roh sejati, dan menatap Gu He dalam diam. Sejak dia bertemu Furukawa, Lin Chen tahu bahwa pertempuran ini tidak bisa dihindari, karena tidak bisa dihindari, ayo bertarung. Kebetulan saya baru saja membuat terobosan dalam kultivasi, dan saya ingin bertemu dengan orang jenius nomor 1 di kalangan generasi muda di domain Wuyang. Bab 374, Naga Hijau melompat ke air. Lin Chen, kamu membunuh saudaraku. Pisau ini dibuat untuk saudaraku. Memikirkan Guning, wajah Furukawa menjadi sedikit berubah. Dia dan Guning memiliki hubungan yang sangat baik sejak mereka masih muda. Meskipun mereka kontaknya lebih sedikit sekarang, tapi itu tidak mempengaruhi hubungan keduanya sama sekali. Sekarang Guning sudah mati di luar, bagaimana mungkin Furukawa tidak marah? Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengangkat pisau besar di tangannya, dan energi pedang tajam keluar dengan santai, dan dia menebas Lin Chen dengan satu pisau. Pukul rumput untuk menakuti ular. Desir, desir. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, Furukawa menebas beberapa kali berturut-turut. Setiap kali pisaunya jatuh, seolah-olah mengenai rumput, dan terdengar bunyi berderak. Mendengar. Saat tebasan terakhir dilakukan, gelombang momentum tiba-tiba muncul. Wilayah Wuyang sangat besar, dengan lebih banyak pejuang daripada wilayah Yan'an, Furukawa dapat menonjol di antara banyak anak muda dan menduduki peringkat sebagai jenius nomor 1 di kalangan generasi muda di wilayah Wuyang, dapat dibayangkan kekuatannya. Lin Chen tidak bisa membantu tetapi terlihat serius setelah serangan pedang ini. Jika dia adalah prajurit tingkat menengah lainnya di alam Dao sejati, dia bahkan mungkin tidak dapat memblokirnya, dan dia akan mati di tempat. Menghancurkan niat pedang. Melihat gerakan membunuh Furukawa, Lin Chen hanya bisa melepaskan niat pedang penghancur. Segera, niat pedang penghancur melonjak keluar dari tubuhnya, menutupi pedang roh sejati, dan pada saat yang sama, aura penghancur mengalir deras ke arah Gu He. Ketika seorang pejuang bertarung, auranya dapat mempengaruhi kinerja lawannya, dan aura pedang penghancur begitu kuat. Itu adalah pedang dengan kekuatan serangan terkuat dan kekuatan penghancur paling besar di antara 8 pedang. Segera setelah aura maksud pedang penghancur datang keluar, Furukawa langsung terpengaruh. Pengaruh, tapi Furukawa layak menjadi generasi muda jenius nomor 1 di domain Wuyang. Dia mendengus dingin, dan aura keluar dari tubuhnya, yang sebenarnya sebanding dengan aura kehancuran. Maksud pedang. Ding ding ding. Saat berikutnya, pedang roh sejati terus-menerus bersinggungan dengan pedang lebar Furukawa, mengeluarkan serangkaian suara yang tajam. Hanya dalam sekejap mata, keduanya berinteraksi puluhan kali, dan kecepatannya sangat cepat. Huff.
Setelah pertemuan itu, Lin Chen dan Furukawa keduanya melangkah mundur, dengan ekspresi terkejut di wajah satu sama lain. Niat pedang destruktif Lin Chen begitu kuat, tetapi Furukawa mampu menahan niat pedang destruktifnya hanya dengan satu gerakan seni bela diri. Anda harus tahu bahwa dalam ratusan pertandingan arena yang diselenggarakan oleh Puncak Senjian, banyak pejuang di tahap akhir alam Dao sejati dikalahkan oleh serangan niat pedang penghancur. Bahkan Duan Muci yang berada di peringkat kelima dikalahkan oleh Blade of Destruction. Furukawa sama terkejutnya. Gerakannya adalah keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat rendah, dan ia telah mengembangkan keterampilan bela diri ini ke tingkat yang sangat tinggi. Kekuatan yang diberikannya bahkan sebanding dengan tingkat bumi tingkat menengah dan bahkan tinggi. Seni bela diri. Agak menarik bisa memblokir gerakanku. Namun, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan jenius nomor 1 di wilayah Wuyang. Kamu harus mati. Furukawa mendengus berat. Nada dan mata Lin Chen sebelumnya membuatnya dia sangat tidak bahagia. Ular itu keluar dari gua. Setelah mengatakan ini, Furukawa kembali menebas dengan pedang besar di tangannya. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini dia hanya menebas dengan satu pedang. Meski hanya satu pedang, kekuatannya beberapa kali lipat dari itu. Dari jurus pertama untuk menakut-nakuti ular itu, hampir sama seperti pedang Lin. Kekuatan pedang penghancur Chen. Lin Chen terkejut. Blade of Destruction miliknya mengandung sedikit misteri, dan dia juga memiliki beberapa wawasan tentang misteri tersebut, dan dari jurus Furukawa, sebenarnya Lin Chen juga. Saya memperhatikan sedikit misteri. Mampu menjadi generasi muda jenius nomor 1 di domain Wu yang tidak boleh dianggap remeh. Wajah Lin Chen menjadi serius. Dari pertarungan hingga sekarang, meski ini hanya pukulan kedua, dari segi kekuatan, bisa membunuh. Tahap akhir dari alam Dao sejati. Sebagai pejuang, selama mereka berdua tidak berhati-hati, mereka akan mati di tangan satu sama lain. Hanya mereka sendiri yang tahu bahayanya. Cobalah gerakanku ini juga. Bilah kehancuran. Tubuh niat pedang penghancur Lin Chen dengan cepat menyatu dengan konsep kecepatan dan kelambatan. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, pedang besar sepanjang 10 meter ditembakkan. Dari pedang roh sejati. Bilah pedang itu dikelilingi oleh sejumlah besar pedang penghancur, memancarkan aura menyesatkan yang membuat orang berdebar-debar. Rahasia misterius. Furukawa juga kaget saat melihat gerakan Lin Chen. Rahasia misterius tidak begitu mudah untuk dipahami. Di seluruh domain Wuyang, tidak lebih dari 10 orang yang dapat memahami jejak rahasia misterius di Dao Sejati Realem, bahkan jika mereka termasuk di antara 10 jenius muda teratas, tidak semua orang dapat memiliki bakat jahat dan memahami misterinya. Rumble. Bilah penghancur berpotongan dengan pedang lebar. Pedang Furukawa seperti ular spiritual, menyerang bilah kehancuran dengan gerakan yang aneh dan terus-menerus. Tapi di saat yang sama, Blade of Destruction juga membombardir pedang Furukawa. Jika itu adalah pedang biasa, mungkin pedang itu akan pecah menjadi dua bagian seketika di bawah serangan Blade of Destruction. Pedangnya jelas bukan senjata biasa yang sebenarnya. Persimpangan dengan Destruction Blade Lin Chen bahkan tidak meninggalkan bekas. Ledakan. Dua serangan yang sangat kuat berpotongan, menyebabkan tubuh mereka gemetar, dan mereka terpesona oleh serangan kuat tersebut. Dengan keras, tubuh Furukawa membentuk parabola dan terlempar ke belakang lebih dari 20 kaki, sebelum akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Seperti Furukawa, Lin Chen juga terbang mundur, namun saat ia masih di udara, tubuhnya mulai sedikit bergetar. Dengan sedikit goyangan tersebut, ia justru menstabilkan tubuhnya, agar ia tidak menjadi seperti Furukawa dan jatuh ke tanah dalam keadaan malu. Namun meski begitu, dibandingkan Furukawa, Lin Chen tidak jauh lebih baik. Wajah keduanya sangat pucat, dan keduanya terluka hanya dalam dua gerakan. Sejak penciptaan turnamen 100 arena, hanya 3 orang yang mampu memenangkan 100 pertandingan berturut-turut. Lin Chen adalah yang keempat. Untuk bisa melakukan ini, dia memang sangat kuat. Furukawa mengerahkan kekuatan pada miliknya pinggangnya dan berdiri dari tanah, dengan raut wajahnya menatap Lin Chen dengan sungguh-sungguh. Lin Chen juga sedikit menyipitkan matanya, kekuatan Gu He memang melebihi ekspektasinya. Meskipun dia sangat terkejut dengan kekuatan Lin Chen, tidak mungkin dia membiarkan Lin Chen pergi setelah Gun Ning mati di tangan Lin Chen. Naga biru melompat ke dalam air. Furukawa meraung marah, dan menebas lagi dengan pedang di tangannya. 3 pedang di depan dan belakang adalah gerakan dalam satu set seni bela diri. Setiap gerakan lebih kuat dari yang terakhir. Gerakan kedua dari ular roh beberapa kali lebih kuat dari gerakan pertama. Gerakan ketiga Qinglong melompat ke air adalah beberapa kali lebih kuat dari jurus kedua. Tahukah Anda, kekuatan jurus pertama Furukawa sebanding dengan niat pedang penghancur Lin Chen. Yin. Furukawa menebas dengan pedangnya, dan itu seperti seekor naga hijau yang melompat keluar dari sungai,
seekor naga hijau meraung, dan pada saat yang sama, aura yang membuat jantung berdebar-debar muncul dari Furukawa. Di bawah momentum ini, Furukawa seperti dewa perang, sulit ditandingi. Lin Chen, kataku, jika kamu harus mati hari ini, kamu harus mati. Kematian itu pasti. Gu Hei berteriak keras, wajahnya sedikit berubah. Lin Chen membunuh Gun Ning. Jika dia tidak membunuh Lin Chen, dia tidak akan bisa melampiaskan amarah di hatinya. Dan gerakannya begitu kuat bahkan bisa mengancam prajurit puncak alam Dao sejati. Dia yakin, Lin Chen pasti akan mati dengan serangan pedang ini. Tidak mudah membunuhku. Lin Chen mendengus dingin. Jika dia bertemu Furukawa di arena 5 bulan lalu, Lin Chen mungkin akan dikalahkan olehnya. Tapi dalam 5 bulan ke depan, dia memahami maksud pedang waktu di puncak pedang ilahi. Memahami jejak niat pedang waktu. Meskipun tidak banyak, dia masih dapat mengontrol waktu dalam radius 10 meter yang berpusat padanya. Lin Chen mengambil langkah ke depan dan berjarak kurang dari 10 meter dari Furukawa. Ketika Furukawa melihat Lin Chen menolak untuk mundur tetapi maju. Dia mencibir dan mengucapkan dua kata, mencari kematian. Semakin dekat King Long Yushui dengan musuh, semakin besar kekuatan serangannya. Di bawah gerakan ini, Lin Chen sebenarnya menolak untuk mundur dan malah maju. Bagaimana jika dia tidak mencari kematian? Namun, begitu dia selesai berbicara, Lin Chen. Tiba-tiba pedang itu menebas. Bas. Saat pedangnya menebas, nafas pedang waktu tiba-tiba keluar dari pedang roh sejati. Pada saat ini, waktu dalam radius 10 meter dengan Lin Chen sebagai pusatnya tiba-tiba berhenti. Furukawa terus tersenyum garang di wajahnya, pedang berdiri di udara, angin sepoi-sepoi juga berhenti, segala sesuatu di area kecil ini diam, kecuali Lin Chen yang bisa bergerak bebas. Pada saat ini, Lin Chen seperti ikan yang masuk laut, seperti ikan di air. Ceritanya panjang. Faktanya, waktu yang berlalu kurang dari 1/10 napas. Setelah menebas pedang ini, Lin Chen menebas dengan pedang tanpa ragu-ragu, dan semua yang merusak niat pedang di tubuhnya melonjak dengan liar. Suasana kecepatan dan kecepatan menyatu. Pada saat berikutnya, bilah penghancur besar sepanjang 10 meter ditembakkan dari pedang roh sejati. Pada saat yang sama, ribuan bilah kecil yang padat kehancuran ditembakkan dari tangan kirinya. Bilah kehancuran dan 1000 pedang kehancuran dilemparkan pada saat yang sama. Lin Chen baru saja meluncurkan dua serangan ini. Akhirnya, sepertiga waktu telah berlalu, dan Furukawa bebas lagi. Furukawa sangat kuat, tetapi tidak cukup kuat untuk memecahkannya. Maksud pedang waktu Lin Chen begitu kuat, belum lagi maksud pedang waktu Lin Chen benar-benar tidak terduga, dan Furukawa tidak punya waktu untuk menolaknya. Namun, meskipun waktu telah berlalu berhenti sejenak sebelumnya, Furukawa baru saja bisa melihat semuanya. Maksud pedang waktu. Wajah Furuhe berubah, dan dia langsung mengerti bahwa Lin Chen telah memahami pedang waktu di puncak pedang ilahi. Namun, sebelum dia bisa membuat langkah selanjutnya, bilah penghancur dan 1000 pedang penghancur Lin Chen membombardirnya satu demi satu. Di pedang lebar. Gemuruh. Bumi berguncang, dan angin kencang menimbulkan sejumlah besar debu. Bahkan air Danau Banyu, yang agak jauh dari sini, berguncang seolah-olah sedang mendidih. Sejumlah besar debu benar-benar mengaburkan sosok Lin Chen dan Gu Hei. Diam. Setelah beberapa saat, debu menghilang, menampakkan sosok Lin Chen dan Furukawa. Wajah Lin Chen pucat, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Tapi dia berdiri tegak di udara, sementara Furukawa langsung jatuh ke tanah. Sebuah lubang besar yang dalam tercipta, wajahnya pucat, dia muntah darah, nafasnya lemah, dan dia sekarat. Kamu. Gu Hei memuntahkan seteguk darah lagi, dan menatap Lin Chen di udara dengan wajah yang sangat pucat, dengan ekspresi keengganan di wajahnya. Dia tidak mau menyerah, dan Lin Chen mengerti arti dari kata-kata itu. Pedang waktu, yang membuatnya lengah. Tidak heran di bawah serangannya sendiri, Lin Chen tidak mundur tetapi maju, hanya untuk lebih dekat dengannya untuk melepaskan niat pedang waktu dan mengendalikan waktu. Mati. Lin Chen menatap Furukawa dengan dingin, melambaikan tangannya, dan menebas Furukawa dengan beberapa bilah penghancur kecil yang tersisa di udara. Dengan letupan, kepala Furukawa dipenggal puluhan meter jauhnya, dan aliran darah mengalir dari lehernya. Itu menyembur keluar dari lehernya, dan sejak itu, jenius nomor 1 di wilayah Wuyang telah meninggal. Seharusnya tidak ada keberuntungan dalam menghadapi musuh. Lin Chen membunuh Gunning, dan Gu Hei tidak akan pernah membiarkannya pergi. Demikian pula, Lin Chen juga tidak akan membiarkannya pergi. Setelah menyeberangi sungai Furukawa, hanya satu dari mereka yang bisa bertahan. Puff. Melihat kematian Furukawa, Lin Chen merasa lega, dan segera menyemburkan seteguk darah, dengan senyum masam di bibirnya. Furukawa benar-benar kuat, jika bukan Time Sword Intent, dia pasti yang mati.
Lompatan King Long ke dalam air yang dia dan Furukawa gunakan barusan, Lin Chen menggunakan semua kartu trufnya, dan nyaris berhasil menghancurkannya. Meski begitu, dia terluka parah. Tuan Muda. Pertempuran antara Lin Chen dan Furukawa sangat keras. Ketika ketiga tetua keluarga kuno tidak jauh dari situ melihat kematian Furukawa, wajah mereka langsung menjadi penuh kesedihan dan kemarahan. Siapkan formasi. Kita harus membalaskan dendam Tuan Muda tertua dan Tuan Muda kedua. Salah satu sesepuh meraung histeris.